Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi juludus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat memelihara istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan tahun 2024. Sebuah rahmat berupa modal hidup untuk kita pergunakan bisnis dengan Allah. Dan dijamin bisnis dengan Allah itu tidak akan rugi. Kata Imam Ghazali, umur adalah modal yang paling berharga. Ketika modal itu sudah tidak di tangan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu modal hidup yang bernama umur ini harus kita gunakan untuk berbisnis. Karena umur itu ibarat wadah, berharga dan tidak berharganya wadah itu tergantung isinya. Gelas ini karena diisi air, kalau dijual harganya segelas air. Tapi kalau diisi madu, harganya beda, segelas madu. Kalau diisi susu, harganya beda lagi. Apalagi diisi susu, telur, madu, jahe, beda lagi. Apalagi diisi emas, intan, berlian, permata, harganya beda lagi. Nah, umur manusia juga demikian. Tergantung ketaatan, iman, amal soleh, atau maksiat. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang beriman, ajaran Islam membimbing kita agar kita selalu melakukan muhasabah. Hasil muhasabah itu membangun tekad untuk lebih baik dari yang lalu. Sungguh pun muhasabah di dalam Islam itu tidak harus dilakukan pada akhir tahun. Tapi setiap saat kita ini seyogianya selalu muhasabah. Muhasabah adalah koreksi diri atau evaluasi diri. Dalam bahasa psikologi disebut introspeksi, yakni mengintrospeksi segala aspek kehidupan yang kita alami dan yang kita rasakan. Dua hal ini harus bersama, karena ada orang yang ngalami tapi tidak merasakan. Nah, maka perjalanan hidup ini harus direnungi melalui kontemplasi mendalam terhadap apa yang dialami dan dirasakan. Nah, kontemplasi mendalam mesti melibatkan hati, perasaan, pikiran, dan seluruh indera yang kita miliki. Karena itu muhasabah bukan sekedar evaluasi diri. Muhasabah tidak seperti pedagang yang menghitung untung dan rugi. Tapi di balik keuntungan itu kita harus bagaimana, menghadapi kerugian harus bagaimana. Itulah ajaran muhasabah dalam Islam.
Kalau kita runtut, muhasabah itu masuk wilayah akhlak. Karena ketika muhasabah muncul berbagai akhlak terpuji. Muhasabah itu mendidik jujur dalam mengoreksi diri. Dan ini tidak mudah. Karena manusia itu kan sulit mengakui kesalahan dan kekurangan diri. Tapi muhasabah mendidik akhlak jujur dalam mengoreksi diri. Objektif di dalam mengevaluasi diri. Untuk kemudian apa? Menjadi cermin diri. Yang kedua, muhasabah itu harus berani mengakui kekurangan dan kesalahan. Muncul sub akhlak berikutnya, yaitu watak saja'ah, kesatria. Jadi orang yang muhasabah itu akhlaknya yang muncul adalah berani mengakui kekurangan dan kesalahan. Dan hasilnya apa? Melahirkan tekad memperbaiki diri. Dalam sub akhlak berikutnya adalah menjadi media taubat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa manusia harus bermuhasabah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu punya tabiat lupa. Agar lupa ini tidak keterusan kemudian menjadi ngelupa, yang dalam bahasa Jawa disebut ngelali. Lupa itu tabiat manusia. Al-insanu mahallul khotta' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Nah, muhasabah itu mendidik kita jangan sampai lupa itu keterusan. Di dalam surat Al-Hasr ayat 19 Allah sudah melarang wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lantas Allah melupakan, dan itu termasuk orang-orang yang fasik. Dan Allah juga melarang walatansa nasibaka minad dunya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah memerintahkan kita cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa cari pula kebahagiaan dunia. Jangan sampai jomplang, ngejar akhirat lupa dunia, atau ngejar dunia lupa akhirat. Karena itu Allah menyuruh kita untuk mengantisipasi. Jangan ada pembiaran terhadap tabiat lupa. Karena lama-lama menjadi ngelupa. Apalagi ngelupa utang. Lali utang saja bahaya, apalagi ngelali lek duwe utang tambah nemen. Yang kedua, mengapa manusia itu harus muhasabah? Karena manusia itu sering terlena ketika sibuk dengan kemewahan, menikmati kenikmatan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ketika manusia itu sudah sibuk menghitung-hitung kekayaan, sibuk pula membangga-banggakan kekayaan, tidak sadar tahu-tahu masuk ke liang kubur. Karena itu ajaran Islam mendidik kita untuk selalu muhasabah. Yang ketiga, manusia itu lebih cermat melihat kelemahan orang lain daripada
kelemahan dirinya sendiri. Manusia itu lebih cermat melihat perubahan yang dialami oleh orang lain daripada yang dialami dirinya sendiri. Saya pernah mendapat pengalaman yang sangat mengesankan. Saya pernah diminta untuk halal bihalal reuni SMA tahun 64. Jadi tahun 1964 itu beliau-beliau itu sudah lulus SMA. Wah, saya tertarik sekali, ini mesti tua-tua ini. Betul, saya datang lebih awal untuk melihat seperti apa alumni tahun itu. Saya mendapat 4 pelajaran. Pertama, mereka ada yang sukses, ada yang setengah sukses, ada yang tidak sukses-sukses. Yang sukses itu bermobil mewah, yang tidak sukses itu datang reuni jalan kaki, naik mikrolet. Yang kedua, mereka yang bermobil ternyata begitu turun, diantarkan anak cucu, itu ada yang bawa tongkat, ada yang duduk di kursi roda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat egalitarianisme. Ada watak yang setara, walaupun sudah ada yang bintang 1, ada pengusaha sukses, tapi bercengkrama dengan teman-teman yang satu bangku yang sepeda pancal saja tidak punya, itu egaliter banget. Itu luar biasa, saya kagum itu. Jadi tidak ada batas status sosial. Bagus. Yang ketiga, saya mendapat pelajaran tentang bahasa komunikasi tahun 64. Bisa dibayangkan. Begitu ketemu karena sudah lama tidak jumpa, itu sapaannya gitu. Krik-krikon gitu. Apa krik-krik itu? Apa krikir gitu? Oh ya itu Bapak loh yang ngomong, bukan saya lah. Krik-krikon tiba saya urip kon gitu. Nah, dari situ saya mulai, oh ini, mulai bahasa 64-an ini ya. Krik-krikon tiba saya urip kon. Dan akrab sekali gitu Pak. Nah, yang keempat yang terkait dengan ini. Kebanyakan mereka tiba awakmu wis tuwek ya. Padahal yang ngomong gitu lebih tuwek daripada yang diomongkan. Dari situ saya mengambil pelajaran. Berarti manusia itu lebih cermat melihat perubahan yang dialami oleh orang lain, padahal dia itu juga mengalami perubahan yang sama, bahkan lebih berubah daripada yang dilihat. Tiba nukon wis tua ya. Padahal yang ngomong gitu giginya sudah habis semua. Nah, karena itu kita perlu muhasabah. Bercermin diri, tidak bercermin kepada kondisi orang lain. Nah, yang keempat, ada kecenderungan yang tidak bagus. Menyambut tahun baru atau awal tahun dengan kegiatan sia-sia. Nah, padahal di antara kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu sibukkan diri untuk melakukan muhasabah. Dasar kita diperintahkan muhasabah oleh Allah adalah dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afalat tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Bukan sekedar memikirkan, tapi memperhatikan. Bukan sekedar afala yakilun, tapi afala tubsirun. Artinya, memperhatikan diri itu melibatkan mata hati. Bukan sekedar mata pikir, apalagi sekedar mata kepala. Kalau melihat diri dengan mata kepala, seringkali terkejut.
Tapi kalau melihat dengan mata hati, itu insya Allah akan melahirkan motivasi kuat untuk memperbaiki hidup. Yang kedua, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Atas dasar apa memperoleh pemeriksaan yang mudah? Karena sejak di dunia selalu memeriksa diri. Sebagaimana ungkapan Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisab, periksa dirimu sebelum kelak kamu akan diperiksa di yaumil hisab. Karena itu muhasabah ini bagian penting dalam hidup kita. Termasuk akhlakul karimah kalau kita sibuk bermuhasabah terhadap diri kita. Wilayah muhasabah seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal ada 5 wilayah yang harus kita lakukan muhasabah. Yang pertama adalah muhasabah anin nafs, yaitu mengevaluasi, mengoreksi diri kita sendiri. Yang kedua, muhasabah anil umuri, mengoreksi, menghitung perjalanan umur kehidupan kita. Yang ketiga, muhasabah anil amali, menghitung, mengevaluasi amal perbuatan. Yang kelima, yang keempat, muhasabah anil amwal, yaitu mengevaluasi harta yang kita himpun. Dari mana harta itu kita peroleh, dibelanjakan di jalan mana. Dan yang kelima, muhasabah anil ahliyah, yaitu mengevaluasi peranan kita dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah yang pertama ada kata kunci yang sangat bagus untuk kita jawab. Kita bertanya sendiri, kita harus jujur menjawab sendiri. Sederhana tapi radikal karena pertanyaan ini mendasar. Pertanyaan ini mendasar. Pertama, kita lakukan pertanyaan, saya masih sebagai orang baik atau sudah menjadi orang baik? Bapak Ibu silakan kembangkan puluhan pertanyaan. Tapi mulailah dengan mempertimbangkan 2 pertanyaan, masih sebagai atau sudah menjadi. Jangan bangga mendapat jawaban sebagai, karena sebagai itu sebatas status. Karena itu harus berproses menjadi. Jadi sudah sebagai orang baik, tapi kalau belum menjadi orang baik, maka harus berproses menjadi. Saya masih sebagai suami atau sudah menjadi suami buat istri saya. Karena itu seorang suami harus berproses, jangan bangga hanya sebatas sebagai suami yang disahkan melalui pernikahan dan undang-undang perkawinan, tapi harus berproses menjadi suami. Demikian pula istri. Jangan bangga hanya sebagai istri buat suami, tapi harus menjadi istri buat suami. Saya masih sebagai orang tua atau sudah menjadi orang tua buat anak-anak saya. Saya masih sebagai muslim atau muslimah atau sudah menjadi muslim dan muslimah. Maka kita harus terus berproses dari sekedar status sebagai seorang muslim harus menjadi udkhulu fisilmi kafah. Itu menjadi. Saya masih sebagai seorang mukmin atau sudah menjadi mukmin.
Karena pernah terjadi qolatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badu itu mengatakan di hadapan Rasulullah, kami telah beriman. Allah perintahkan kepada Rasul untuk mengatakan, katakan Muhammad, kamu belum beriman. Tapi kamu baru muslim. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Maka sebagai muslim harus berproses menjadi Islam kafah. Sebagai seorang mukmin harus berproses menjadi imanan kamilan atau humul mu'minuna haqqo. Yang radikal, saya ini masih sebagai manusia atau sudah menjadi manusia. Jangan sampai casingnya saja manusia, tapi hatinya berarti iblis. Jangan hanya casingnya manusia, tapi hatinya berarti binatang. Nah, karena itu Bapak Ibu, pertanyaan mendasar ini mengawali muhasabah anin nafs. Silakan Bapak Ibu kembangkan dengan materi lain, dengan pertanyaan antara sebagai atau menjadi. Kemudian, di dalam mengoreksi diri itu harus mencapai target ini Bapak Ibu. Yaitu targetnya menemukan jati diri. Untuk itu kita harus bertanya jujur, dari mana saya ini berasal. Dan harus dijawab jujur dan sadar. Untuk apa saya hidup ini? Harus dijawab jujur dan sadar. Dan kemana pada akhirnya saya akan kembali. Inilah yang terhimpun dalam kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Dalam perspektif orang Jawa, manusia itu akan bijak kalau memiliki pemahaman tentang sangkan paraning dumadi. Yakni dari mana saya berasal, sadar asal-usul. Jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya. Dari mana saya berasal harus dijawab dengan sadar dan jujur. Untuk apa saya hidup ini? Hidup itu bukan sekedar hidup-hidupan. Kalau hidup sekedar hidup-hidupan, binatang pun hidup. Tapi tidak untuk itu. Dan pada akhirnya, fa'aina tadhabun, kemana saya harus kembali. Nah, ini muhasabah anin nafs. Targetnya menemukan jati diri. Yang kedua, muhasabah anil umuri. Merenungi perjalanan umur dengan kesadaran bahwa umur berjalan pasti tanpa henti. Perjalanan umur kita ini dari detik menuju menit, menuju jam, menuju hari, menuju tahun, menuju detik ajal ditetapkan oleh Allah. Orang hidup itu seperti gerak jalan sehat. Semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Afala yaqilun, mengapa tidak kamu pikirkan? Wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ke asal kejadiannya. Mengapa mereka tidak memikirkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah anil umuri ini kalau selalu kita lakukan, ya kita insya Allah akan memanage waktu umur dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Perubahan
bertambahnya umur, bertambahnya waktu, itu selalu mengalami perubahan. Bahkan perubahan yang kita alami itu perubahan per detik. Mari kita saksikan lukisan hidup ini. Per detik gerakan pelukis ini menggambarkan perubahan yang kita alami. Kita akan terus berubah per detik seperti pelukis yang sedang menggambarkan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengingkari perubahan. Muhasabah. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seorang pelukis mengantarkan kita membaca perubahan hidup seperti ini, seperti apa yang maha melukis para pelukis di dunia ini. Jadi lukisan ini dibuat oleh manusia yang punya kemampuan melukis tentang kehidupan. Maka seperti apa maha pelukisnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu melihat lukisan ini kita terus bertanya, fa'aina tadhabun, mau lari kemana kalau sudah menjadi setua ini. Tangannya tadinya bagus, lama-lama tangannya songgo uang. Tadi pernah lihat songgo uang ini? Bukan songgo duit, songgo uang. Ujung-ujungnya apa? Itulah perjalanan umur kita. Maka kita harus sibuk membaca
Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, muhasabah anil amwal, amali, mengevaluasi amal perbuatan, lebih dominan ibadah atau maksiat. Lebih dominan amalan yang bermanfaat untuk diri dan orang lain atau lebih sering merugikan diri dan orang lain. Apakah amalan lebih bersifat duniawi atau lebih dominan ukhrawi? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita kembangkan lebih luas tentang perilaku kita dan harus melibatkan kontemplasi mendalam. Tidak sekedar mengenang, tetapi harus kontemplasi mendalam, melibatkan hati, kesadaran, pikiran, dan indera kita. Yang keempat, muhasabah anil amwal, merenungi harta, dari mana harta didapat, untuk apa dipergunakan. Dipergunakan di jalan Allah atau dipergunakan di jalan kesesatan. Lebih mendekatkan diri kepada Allah atau justru dengan harta itu menjauhkan diri dengan Allah. Dan yang keempat, dengan harta itu semakin ringan berzikir kepada Allah atau semakin berat berzikir kepada Allah. Ada evaluasi yang sangat sensitif pernah disampaikan oleh seorang Grand Syekh dari Mesir. Ketika kamu sudah mulai malas berzikir, waspadai yang masuk ke dalam perutmu itu halal atau subhat, bukan haram, halal atau subhat. Jangankan makanan haram, subhat saja sudah membuat orang malas berzikir kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap harta ini 2 kali Allah akan tanyakan. Dari mana kamu memperoleh dan dibelanjakan untuk apa harta yang kamu peroleh. Ini muhasabah anil amwal. Muhasabah anil ahliyah. Kita perlu merenungi fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Apakah sudah membahagiakan keluarga? Apakah sudah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keluarga? Apakah sudah mendidik keluarga menuju sakinah, mawaddah, warahmah? Atau sebatas slogan harapan dan cita-cita? Apakah orang tua sudah menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya? Ini yang paling sensitif. Apakah orang tua sudah berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga layak mengharap anaknya berbakti kepadanya? Jangan sampai orang tua menuntut anaknya berbakti, sedangkan orang tua tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Omong kosong. Hidup itu mengikuti sunnatullah mayyazra' yaksud. Barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau orang tua berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah melahirkan anak keturunan yang berbakti kepadanya. Namun ketika orang tua tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, hanya menuntut anaknya berbakti kepadanya, dari mana diperoleh? Modalnya saja nggak punya. Dan apakah harta yang diberikan untuk keluarga berasal dari harta yang halal atau yang haram? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang itu atau manusia itu kalau yang dimakan halalan thayyibah, maka hidupnya akan hayatan thayyibah. Jadi kalau yang dimakan halal dan thayyib, hidupnya menjadi hayatan thayyibah, hidupnya menjadi thayyib. Lebah itu karena yang dimakan sari bunga, maka hidupnya menjadi baik.
yang ditebarkan adalah kebaikan. Lalat karena yang dimakan adalah barang-barang kotor dan menjijikkan, maka hidupnya jelek dan yang ditebarkan adalah penyakit. Maka kalau yang dimakan itu halalan thayyibah, hidupnya akan jadi hayatan thayyibah. Nah, kalau sudah hayatan thayyibah, anak keturunannya menjadi zuriatan thayyibah. Kalau sudah zuriatan thayyibah, basicnya mesti kalimat thayyibah. Dengan kalimat thayyibah berkontribusi membangun baldatun thayyibah. Jadi untuk membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur harus dimulai dari halalan thayyibah. Dari halalan thayyibah meraih hayatan thayyibah, keturunannya zuriatan thayyibah, dasar hidupnya kalimat thayyibah, membangun negerinya menjadi baldatun thayyibah. Ini bukan teori, tetapi ini petunjuk baku mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu muhasabah anil ahli itu harus totalitas. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui 5 wilayah muhasabah, metodenya seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, metode yang pertama untuk muhasabah itu adalah mengambil pelajaran dari perjalanan hidup yang telah dilalui. Perjalanan hidup yang telah dilalui pasti terdapat sisi pelajaran yang dapat diambil hikmah dan maknanya, baik sebuah kesuksesan maupun sebuah kegagalan. Jangan dibiarkan pengalaman masa lalu berlalu tanpa hikmah. Jangan pernah berkata masa lalu adalah kenangan, tapi berkatalah masa lalu adalah pelajaran yang penuh makna. Kalau sebatas mengatakan masa lalu adalah kenangan, setelah dikenang terus mau apa? Tapi kalau masa lalu adalah pelajaran yang penuh makna, maka pelajaran itu harus dimaknai untuk kehidupan masa depan. Ini metode pertama dari kita. Yang kedua, mengambil pelajaran dari fakta sejarah umat terdahulu. Jadi sejarah itu punya nilai metode. Sejarah masa lalu itu bisa menjadi metode muhasabah. Bahwa kehidupan umat terdahulu yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran jelas merupakan pelajaran bagi generasi umat manusia di akhir zaman. Karenanya perlu ditelaah sebagai bahan muhasabah. Antara lain, Allah mengabadikan pelajaran penting dalam surat Al-An'am 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu, ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Maka setiap zaman mesti ada penjahat-penjahat terbesar di sebuah negeri. Untuk apa? Melakukan manipulasi, melakukan makar. Dan tidak sadar kalau makar itu akan kembali menimpa kepada dirinya sendiri. Mayyazra' yahsud. Barang siapa yang menanam pasti panen. Barang siapa yang menebar angin akan menuai badai.
Barang siapa yang menebar darah, nanti akan banjir darah. Nah, Bapak Ibu, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, jangan heran wahai Muhammad, kalau engkau melihat pembesar pelaku kejahatan di Mekah menyusun siasat makar, sebab setiap kota besar pun demikian juga. Jadi tidak hanya di Mekah, Nabi mendapat teror, mendapat ancaman, di negara-negara manapun selalu ada penjahat-penjahat terbesar. Para pembesar pelaku kejahatan melakukan siasat makar. Akibat perbuatan itu akan kembali kepada mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu semua. Bagaimana nasib Abu Jahal dan Abu Lahab? Tragis, tragis. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa setiap negeri ada penjahat-penjahat besar? Nah, karena kebenaran dan kebaikan tidak lebih dominan dibanding kejahatan dan kesesatan yang semakin merajalela. Ketika ada pembiaran terhadap kejahatan, lama-lama kejahatan menjadi dominan. Kebenaran menjadi semakin lemah. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil bin nidham. Kalau kebenaran itu tidak terorganisir dengan baik, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir secara sistemik. Karena itu tidak boleh ada pembiaran terhadap kemungkaran, kebatilan, dan kemaksiatan. Mengapa muncul penjahat-penjahat besar? Karena keadilan tidak ditegakkan, sehingga kezoliman merajalela. Dalam hidup ini tinggal ada dua kemungkinan, Pak. Kalau tidak adil ya zolim, kalau tidak terang ya mesti gelap. Ruangan ini terang karena dominan sinar. Begitu lampu dimatikan, dominan gelap. Karena itu ketika keadilan tidak ditegakkan, merajalela kezaliman di mana-mana. Hukumnya hukum rimba. Semua bisa direkayasa. Yang ketiga, kejahatan dan kesesatan dianggap biasa, wajar, dan lumrah. Ketika itu terjadi, orang tidak menganggap kalau itu perbuatan dosa. Kalau itu perbuatan maksiat, sesat. Karena dianggap kebenaran. Kelelawar itu tidak sadar loh kalau gelap itu jelek. Karena apa? Dia sudah nyaman di zona gelap. Karena itu kelelawar tidak pernah tahu terangnya sinar di waktu siang. Bahkan dia benci dengan sinar. Karena apa? Mengusik kemapanan di alam kegelapan. Nah, ada pembiaran yang sistemik. Karena kejahatan menjadi komoditas industri yang sangat menguntungkan. Jadi ketika kegiatan itu sudah menjadi sumber kehidupan, maka kejahatan itu akan dijaga dengan baik. Karena menjadi komoditas industri yang sangat menguntungkan. Bapak Ibu, hanya Islam kok satu-satunya agama yang menghentikan minuman keras. Padahal saat itu belum ada pabrik minuman keras. Minuman keras itu diproduk dari home industry aja. Zaman itu sudah kayak luar biasa jahiliyahnya. Sekarang ini tidak lagi home industry. Minuman keras itu sudah ada pabriknya dan canggih. Dulu belum ada narkoba, paling candu. Sekarang sudah ada pabriknya, macamnya juga macam-macam. Itu kalau ada pembiaran yang sistemik, maka kejahatan menjadi komoditas industri yang bisa menguntungkan. Dan ketika itu sudah sulit untuk dihentikan. Karena itu pelajaran masa lalu harus dijadikan metode untuk muhasabah.
Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapapun sesungguhnya sama dengan melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri, hanya tidak sadar. Demikian sebaliknya, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapapun hakikatnya merupakan kebaikan pada dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Pertanyaan berikutnya, siapa penjahat besar itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya siapa saja yang melakukan tipu daya untuk berkembangnya kejahatan. Yang kedua, mereka yang mempunyai kekuasaan, yang namanya penguasa. Bisa berbuat apa saja, walaupun jahat, tapi bisa dilegal formalkan. Karena apa? Ya karena berkuasa. Tidak mungkin orang lemah itu ya melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan terbesar di sebuah negeri mesti penguasa. Yang kedua, pengusaha, karena dia punya modal. Yang bisa apa saja dengan modal. Dan yang keempat, mereka yang memiliki pengetahuan. Ilmuwan bergelar profesor doktor tidak jaminan Pak punya mental yang bagus. Tidak jaminan punya kesolehan, baik kesolehan spiritual, kesolehan ritual, apalagi kesolehan sosial. Oh, yang melakukan kejahatan itu ilmuwan semua. Bahkan ilmuwan ada yang ateis kan. Nah, kemudian tokoh agama yang menyalahgunakan ajaran agama untuk nafsunya. Nah, di tahun politik ini banyak agamawan yang nyemplung dalam dunia yang sangat rawan itu, yang penuh dengan fitnah itu. Karena itu biarlah ya politik ini dimainkan para politisi. Agamawan kalau ikut-ikut di dalam politisi nanti malah rusak. Lebih baik menjadi benteng akhlak agar politisi punya fatsun politik sehingga tidak lihat bentuk kejahatan yang dilakukan penjahat-penjahat terbesar di sebuah negeri apa? Kejahatan dalam hukum. Sehingga dengan mudah hukum dirubah-rubah, direvisi untuk kepentingan nafsunya. Kejahatan dalam dunia politik. Karena memang politik tidak berbasis fasun politik, moral politik, etika politik. Kejahatan dalam dunia ekonomi, kejahatan sosial budaya, dan kejahatan dalam agama. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, metode-metode seperti ini, metode muhasabah seperti ini harus kita jadikan untuk ya mengaca diri. Jangan sampai zaman kita, zaman anak cucu kita mengalami hal yang sama. Sebenarnya metodenya masih banyak, tapi waktunya sudah habis. Yang ketiga, mencontoh kesuksesan orang lain dan mengambil pelajaran dari kegagalan yang dialami oleh orang lain. Artinya, siapa saja yang telah sukses dalam segala usaha, sebaiknya dikaji dan dicontoh untuk meraih sukses yang sama. Tidak boleh suudzon atau dengki terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya kegagalan yang dialami oleh orang lain sebaiknya dikaji dan dihindari untuk tidak mengalami kegagalan yang sama sebagaimana yang dialami oleh orang lain. Yang keempat, mengambil hikmah kegagalan diri. Setiap usaha yang gagal pasti ada hikmah yang harus digali dengan sikap arif, realistis dan objektif, kemudian dijadikan sebagai alat muhasabah. Namun kebanyakan manusia dalam menghadapi kegagalan dalam usaha cenderung sibuk mencari kambing hitam, mencari kompensasi, putus asa, kehilangan kendali, bahkan bunuh diri. Padahal gagal itu ada hikmah. Yang kelima, mengambil hikmah dari perlakuan dan sikap orang lain kepada kita. Bapak Ibu, dalam berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat,
pasti akan menemukan perlakuan dan sikap yang beragam dari siapapun. Kadang baik, ramah, santun, bersahabat, penuh kekeluargaan. Namun juga kadang menemukan sikap tidak baik, kasar, sinis, bengis, sadis, dan penuh dengan permusuhan. Nah, semua yang kita temui itu jadi media atau jadi metode muhasabah. Inilah Bapak Ibu kajian kita pagi ini. Mohon maaf saya lompat dari membina nafsu mutmainah, saya lompati materi ini insya Allah bulan depan. Monggo, monggo, monggo Pak.